Assalamualaikum teman-teman. Halo, pada video ini saya Jenny Zawirala dari kelompok 5 akan membahas hasil pemeriksaan audiometri pada seorang anak bernama Najwa Harunisa serta analisis kondisi pendengaran berdasarkan data yang diperoleh. Yang pertama itu deskripsi pemeriksaan. Ini deskripsi pemeriksaan audiometri dilakukan pada tanggal 8 April tahun 2026 di PT Alat Bantu Dengar Indonesia atau bisa dibilang di cabang Makassar. Ini pasiennya. Pasien bernama Najwa Hairunisa B lahir pada 3 Maret tahun 2017 sehingga saat pemeriksaan berusaha 9 tahun. Pemeriksaan menggunakan itu teman-teman metode in situ audiometri dengan stimulus warbel tone di dalam ruangan kedap suara. Dan ini tujuannya teman-teman. Tujuannya pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui ambang dengar atau hearing threshold pada kedua telinga. Yang kedua itu teman-teman hasil pemeriksaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh nilai proton average bisa dibilang PTA sebagai berikut. Ini telinga kanan. Telinga kanan itu adalah 104 dBHL, sedangkan telinga kiri namanya 106 dBHL. Yang ketiga itu gangguan pendengaran jika mengacu pada klasifikasi klinis internasional nilai PTA di atas 90 dBHL termasuk dalam kategori profound hearing loss atau gangguan pendengaran sangat berat sekali, yang artinya Najwa hampir tidak memiliki sisa pendengaran fungsional untuk mendukung komunikasi verbal secara normal. Hal ini juga sesuai dengan kondisi yang dilaporkan di nama pasien tidak mampu mendengar suara percakapan bahkan ketika disampaikan dengan suara keras sekali. Selain itu teman-teman, hasil di audiogram menunjukkan respon berada pada rentang 90 hingga 125 dB yang merupakan batas ekstrim kemampuan dengar manusia. Dan ini perbandingan telinga teman-teman. Jika dibandingkan perbedaan antara sehingga kanan kiri hanya sebesar 2 dB. Selisih ini yang sangat kecil ini menunjukkan bahwa gangguan pendengaran yang dialami bersifat simetris bilateral, yaitu kedua telinga mengalami tingkat gangguan yang hampir sama. Oleh karena itu, teman-teman, penggunaan alat bantu dengar pada kedua telinga atau binaural sangat direkomendasikan. Dan ini rekomendasi alat bantu dengar. Direkomendasikan penggunaan Evolve BTE-P+ untuk membantu penguatan suara yang sekali. Alat ini dirancang memberikan penguatan suara yang besar sekali sehingga dapat membantu mengoptimalkan pada sisa pendengaran yang dimiliki pasien.
Ini nomor respon frekuensi tinggi ya teman-teman. Ini pada hasil audiometri teman-teman. Terlihat bahwa pada frekuensi tinggi seperti 300 Hz, 400 Hz, dan 800 Hz tidak ditemukan respons atau disebut non-respons teman-teman. Hal ini berarti meskipun suara sudah diberikan pada intensitas maksimal, pasien tetap tidak dapat respon. Kondisi ini sangat berpengaruh terdapat kejelasan bicara. Karena banyak bunyi konsonan penting berada pada frekuensi tinggi. Sementara itu, pada frekuensi rendah antara 125 hingga 500 Hz, pasien masih menunjukkan respon pada kisaran 100 hingga 125 dB. Hal ini menunjukkan pasien kemungkinan hanya mampu merasakan getaran yang sangat kuat, bukan mendengar secara jelas. Terakhir ya teman-teman, dan terakhir ini berdasarkan keseluruhan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Najwa mengalami gangguan pendengaran sangat berat secara bilateral sehingga memerlukan intervensi yang tepat seperti penggunaan alat bantu dengar dan dukungan komunikasi yang sesuai. Itu aja dulu ya teman-teman. Terima kasih. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan let's go teman-teman. Dah.